Baik, sekarang kita akan lanjut ke pola daun row ketiga ya, atau pola badan row 8. Dari sini kembali kita membuat daisy chain lace ya. Oke, lalu kita buat satu daisy di sini, jadi ada dua daisy increase. Kemudian kita buat chain 2 ya, chain 2, lalu kita skip 2 chain ini, kita bekerja di sini ya. Kita akan membuat 2 daisy decrease ya, jadi 2 daisy kita jadikan satu ya. Caranya seperti ini, daisy-nya tidak diselesaikan, kemudian daisy yang kedua, baru kemudian yarn over, selesaikan di sini. Ini 2 daisy decrease. Kemudian di tengah kita buat daisy normal, kemudian 2 yang pinggir kita kembali membuat 2 daisy decrease. 1 2 ya, selesaikan. Oke. Nah, setelah itu kita buat 3 chain ya. 3 chain, lalu kita bekerja di sini di daisy yang tengah tadi. Kita buat di sini 3 daisy increase ya, 3 daisy dalam satu lubang. Selesai, lalu buat kembali 3 chain, lalu kita kembali bekerja di sini ya. Buat lagi 2 daisy decrease. 1 2, selesaikan. Buat 1 daisy, lalu 2 daisy decrease, selesaikan. Oke ya, lanjut 2 chain dan kembali membuat V di sini. Satu, 2 chain, lalu buat lagi 2 daisy. 1 2. Oke, selesai pengulangan pertama untuk pola row ketiga daun ya. Ini dia ya, sudah kelihatan ya. Ini pengulangan pertama, nanti kita akan lanjut ke pengulangan yang kedua dan sampai 20 kali pengulangan. Baik, saya contohkan kembali untuk pengulangan yang kedua ya. Sini kemudian kita buat 2 chain, buat 2 daisy decrease. 1 2, selesaikan. 1 daisy, lalu 2 daisy decrease, yarn over, selesaikan. 3 chain, lalu buat 3 daisy increase di sini ya. 1 2 3 ya. 3 chain lagi,
lalu kita kembali membuat 2 DC decrease. 1 2, selesaikan. 1 DC, 2 DC decrease, selesaikan. 2 chain, lalu buat V lagi di sini. Kita buat 2 chain, lalu kita selesaikan V-nya dengan 2 DC. Oke, selesai pengulangan yang kedua. Jadi ini sudah selesai 2 kali pengulangan. Ini pengulangan yang pertama, ya. Kemudian ini pengulangan yang kedua. Kita sudah sampai di akhir row ke-8 pola badan atau row 3 pola daun. Ya, jadi dari decrease yang terakhir ini kita akan membuat 2 chain, lalu kita membuat 2 DC increase di sini. Lalu kita membuat 2 chain dan terakhir kita akan membuat slip stitch di sini. Slip stitch di 2 serat benang. Hati-hati ya. Perhatikan 2 serat benang. Maaf. Kita ulangi. Oke, selesai slip stitch di akhir row 3 pola daun ya. Nah, kita akan lanjut ke row 4 pola daun atau row 9 pola badan. Baik, kita lanjutkan ke row ke-9 pola badan atau row 4 pola daun. Seperti biasa kita awali dengan DC chain list, lalu buat DC di lubang yang sama, lalu kita buat chain 1 ya, chain 1, lalu kita buat 3 DC decrease. 1 2 3 ya. Perhatikan ada 3 DC yang kita jadikan 1. 3 DC decrease. Selesai. Lalu kita buat chain 3 ya. Kemudian kita buat DC di sini ya. Skip 3 chain ini, kita buat DC di sini ya. Lalu chain 3 dan buat DC lagi ya. Chain 3, skip 1 DC, buat 1 DC di DC yang ketiga. Jadinya seperti ini ya. Ini 3 DC decrease, 3 chain, 1 DC di DC yang pertama, kemudian chain 3, skip 1 DC, buat 1 DC di DC yang ketiga, lalu chain lagi 3 dan kita kembali membuat 3 DC decrease. 1 2 3 ya, kita satukan. Oke, selesai. Lalu 1 chain dan kembali kita membuat V stitch di sini. 1
2 chain, lalu 2 DC lagi. Selesai ulangan pertama untuk row 4 daun ini ya. Sekarang kita akan lihat pengulangannya kembali, sama persis seperti awalan tadi. Nah, kita buat sini V 2 DC increase, lalu 1 chain, 1 chain, dan kemudian kita buat 3 DC decrease. 1, 2 ya, 3 ya. Kita selesaikan, lalu buat chain 3 ya, kemudian buat DC di sini, chain 3 lagi, lalu buat DC di sini, DC yang ketiga. Kita skip 1 DC. Oke, buat lagi chain 3, lalu kita kembali membuat 3 DC decrease. 1, 2, 3. Selesaikan. Oke, 1 chain, dan kembali kita menyelesaikan row 4 pola daun kita. Di sini kita kembali ke awalan row, membuat 2 DC increase, lalu buat 2 chain, dan kita slip stitch di sini ya. Slip stitch di sini, selesai ya. Nah, jadi ini sudah selesai ya dari pola daun kita. Jadi untuk satu pola daun ini, daunnya terlihat sempurna, ini kita membutuhkan 4 row. 1, 2, 3, 4. Ini daunnya sempurna. Jadi ini nanti kita akan ulang lagi ya, ulang lagi row 1 pola daunnya sampai 4. Terus kita ulang sampai selesai tinggi badan yang kita inginkan ya. Baik, demikianlah 4 pola daun dari pola badan kita. Nanti kita akan lanjut ke row kelima ya. Dari pola daun saya akan mencontohkan awalan row pola daun yang dimulai dari sini ya, dimulai dari row 4. Kalau tadi kita mulai dari DC, sekarang kita akan lihat bagaimana ketika dia dibuat mulai dari row keempat. Baik, sekarang kita kembali ke row 1 pola daun. Jadi saya akan memperlihatkan bagaimana mengawali pola daun dari row 4 ya. Jadi kita awali dengan DC chainless ya. Lalu kita buat 1 DC ya, dan kemudian kita buat 4 chain ya, 4 chain, 1 2 3 4 ya, 4 chain ya. Lalu kita bekerja di sini ya. Jadi ini kita skip semua ya. 1 chain, ini 1, ini 2 3 4 5 ya. 5 loop ini kita lompati, kita bekerja di sini ya. Ini DC yang kita buat tadi. Kita buat di sini 3 DC increase.
1 2 3 ya, 3 DC increase. Lalu kita chain 3, buat lagi 3 DC increase di tiang DC yang kedua. Ini tiang DC pertama, tiang DC yang kedua. Kita buat lagi di sini 3 DC increase. Oke. Kemudian kita buat lagi 4 chain. Ya. Langsung membuat V-stitch di sini, ya. Langsung kita buat V-stitch di sini. Selesai pengulangan pertama untuk row awal pola daun kita di bagian kedua, ya. Mari kita kerjakan dengan cara yang sama, ya. Nah, sekarang saya sudah sampai di pengulangan ke-20, ya. Jadi dari sini, ya, sama seperti awal row tadi, kita buat chain 4, ya. Lalu kita membuat 3 DC increase di tiang DC ini, ya, tiang pertama dan tiang kedua. 3 DC increase di sini, tiang pertama, lalu kita buat chain 3, lalu kita buat lagi 3 DC increase di tiang DC yang kedua di sini. 1 2 3, ya. Kembali buat 4 chain, lalu kita langsung ke V-stitch awalan row kita tadi, ya. Buat 2 DC di lubang yang sama dengan awalan row, lalu 2 chain, lalu slip stitch di sini. Hati-hati. Oke, selesai. Ini dia, ya. Ini dia. Teman-teman bisa lihat ini polanya, ya. Jadi ini kita sudah membuat awalan pola daun yang kedua, ya. Ini tiang tangkai daunnya. Ini nanti kita tinggal buat daunnya, ya. Jadi ini kita ulangi polanya persis seperti pola sebelumnya. Jadi setelah ini nanti kita akan ulangi pola kedua, kemudian ulangi pola ketiga, ulangi pola keempat, balik lagi pola pertama sampai nanti tinggi badan yang kita inginkan, ya. Jadi ini dia seputaran. Nah, ini teman-teman bisa lihat, ya, sudah kelihatan motifnya, ya. Baik, mari kita teruskan pola daun kita pada pola badan tas mukena kita. Alhamdulillah untuk pola badan ini sudah selesai. Jadi saya membuat 6 kali pengulangan pola daun. Satu pola daun itu ada 4 baris, ya, berarti ada 6 pengulangan. Tentu 6 kali 4 baris ada 24 baris atau 24 row untuk pola daun pada badan kita. Sekarang kita akan lanjut ke bagian list. Nah, kita akan mulai pada slip stitch akhir dari pola badan. Dari slip stitch kita akan
membuat DC chainless ya. Kita akan bekerja di sini ya. Kita akan bekerja di apa namanya, kolong antara ya, kolong antara V-stitch kita ya. Saya ulangi, ini adalah slip stitch akhir. Kemudian kita buat DC chainless. Di kolong ini kita buat 1 double crochet ya. Kemudian ini ada 2 double crochet di sini. Tiap loopnya kita isi dengan double crochet. Ada 2. Kemudian loop berikutnya 3 double crochet. Kemudian ini 1 chain antara, ini kita buat 1 lagi double crochet, berarti sudah ada 4 double crochet. Kemudian di sini 3 DC decrease, ini ada 1 loop, kita isi dengan 1 double crochet, sudah ada 5 double crochet. Dan ini ada 3 chain di sini, kita isi di kolongnya 3 double crochet. Oke, sekarang sudah ada 8 double crochet. Ini di tiang DC ini, di loopnya kita buat 1 double crochet, sudah 9. Kemudian di 3 chain ini di kolongnya kita buat 3 double crochet. Lalu di tiang DC ini kembali kita buat 1 double crochet. Di 3 rantai ini kita buat di kolongnya 3 double crochet. Kemudian di 3 DC decrease ini kita buat di loopnya 1 double crochet. Lalu di 1 chain ini kolongnya kita buat 1 double crochet. Lalu di masing-masing loop ini kita buat 1 double crochet. Nah, dari kolong awal ini sampai ke 2 DC ini 1 kali pengulangan. 1 kali pengulangan itu adalah jumlah stitchnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Jadi sesuai kelipatan pola kita, yaitu kelipatan 20, 1 kali pengulangan itu ada 20 stitch, dan kita akan membuat 20 kali pengulangan, sehingga maksud saya bukan 20 kali pengulangan tapi 10 kali pengulangan ya. Jadi 20 kali 10 nanti akan berjumlah 200 stitch. Akan berjumlah 200 stitch. Jadi kita ulangi pola yang sama. Di kolong 1 stitch, 1 DC. Kemudian ini di masing-masing loop kita isi 1 DC. Di bagian rantai 1 kita isi juga 1 DC. Di bagian 3 DC decrease kita isi 1 DC. Di 3 rantai kita isi 3 DC. Di 1 tiang DC ini kita isi 1 DC. Di 3 rantai kita isi 3 DC. Ingat di kolongnya ya, bukan di rantainya. Lalu di tiang ini kita kembali bikin 1 DC. Di 3 rantai kita isi 3 DC. Di 3 DC decrease kembali kita buat 1 DC. Di 1 chain ini 1 DC, dan di masing-masing loop 2 DC terakhir ini kita buat 1 DC.
sehingga jumlahnya kembali dari mulai kolong sini sampai ke sini ada 20. Jadi kita sudah membuat 2 kali pengulangan sehingga jumlahnya sekarang sudah ada 40 double crochet. Mari kita lanjutkan sampai selesai. Nah, alhamdulillah ini sudah selesai satu keliling ya, satu putaran untuk list. Jadi ini sudah sampai, perhatikan sudah sampai di loop terakhir ya. Ini dia loop terakhir ya. Ini tadi kita sudah awali di kolong, jadi ini loop terakhir. Jadi sekarang ini jumlahnya sudah 200 stitch ya. Nah, kita akhiri dengan slip stitch. Slip stitch di 2 serat. Hati-hati mengambil seratnya ya. Slip stitch di 2 serat. Oke ya. Jadi selesai untuk bagian pertama kita ya, row pertama list kita. Jadi ini hasilnya teman-teman, ini adalah 200 stitch ya, 200 stitch kelilingnya. Jadi kita isi tadi sesuai pola ya. Nah, seperti itu. Nah, kita akan membuat beberapa row ya. Nanti kita akan sesuaikan tinggi list yang kita inginkan. Baik, mari kita lanjutkan dengan cara yang sama untuk row list berikutnya. Nah, untuk row kedua dan row berikutnya kita tinggal mengisi setiap loop dengan 1 double crochet ya. Jadi dari slip stitch di sini kita kembali membuat DC chain list, kemudian kita membuatnya di loop yang sama dengan slip stitch kita ya, atau di DC awal row pertama dari list kita ya. Jadi ini DC pertama, kemudian kita tinggal membuat DC di setiap loop. Jadi setiap row-nya ada 200 stitch ya. Jadi ini kita akan mengerjakan dengan cara yang sama ya untuk row berikutnya. Baik, mari kita kerjakan list kita sampai selesai. Alhamdulillah ini untuk bagian list sudah selesai. Jadi untuk list kita buat pola yang sama seperti awal badan kita, yaitu DC ya, DC tiap loop. Jadi ada 200 DC di setiap row-nya ya. Ini kita bikin 1 2 3 4 5 ya, 5 row. Kemudian di akhir row seperti biasa kita slip stitch. Nah, kemudian kita akan lanjut ke row terakhir dari list kita ya. Kita lanjut ke row terakhir. Jadi ada 6 row atau 6 baris untuk bagian list. Nah, jadi setelah slip stitch ini kita chain 1, kemudian kita SC di tempat yang sama, kita buat single crochet di tempat yang sama ya. Nih di loop pertama row kita, kemudian kita buat chain 3 1 2 3 ya. Setelah 3 chain kita buat SC di loop yang sama. Oke, selesai. Lalu kita skip 1, lompati 1, ini kita lompati, kita buat di loop berikutnya SC single crochet, lalu kembali kita buat 3 chain ya, kembali buat single crochet di loop yang sama, lalu kembali kita lompati 1 atau skip 1, ini kita lompati ya, kita buat SC di loop yang ini, kembali kita buat chain 3 1 2 3, lalu kita
buat kembali single crochet di loop yang sama dan kita lompati satu. Ini kita lompati, kita buat lagi di sini. Jadi ini kita ulang sampai nanti selesai satu row. Nanti sampai di akhir row kita akan slip stitch selesai untuk list kita. Baru kemudian kita akan lanjut ke bagian tali. Baik, mari kita lanjutkan row terakhir list handbag kita. Alhamdulillah ini saya sudah menyelesaikan row terakhir dari list kita ya. Jadi ini terakhir list kita, kita akan menyelesaikan dengan slip stitch ya. Jadi sampai di sini, ini saya akan bikin satu motif lagi ya, satu motif lagi. Skip satu, lalu single crochet, chain 3 dan single crochet di tempat yang sama, lalu selesai ya. Nah ini selesai sampai di sini, kita putus benang ya. Setelah selesai benang kita putus, kita rapikan sisa benang kita dengan menggunakan jarum tapestri ya. Kita gunakan jarum tapestri untuk merapikan sisa dari benang. Nah, ini sampai di sini kita masukkan ya. Kita rapikan di sini. Nih. Kita masukkan benang kita di sini nih ya. Nih ya, ini loop pertama kan di sini ya, pertama di sini, jadi kita masukkan ke loop pertama ini ya. Oke, tuh penampakannya seperti itu. Nah, jadi setelah dirapikan penampakannya seperti itu, baru kita bawa ke bagian belakang. Nah, kita akan kembali merapikan di sisi belakang. Jadi kita atur tarikan di depan agar rapi, lalu di belakang kita akan masukkan sisa benang kita ke sela-sela rajutan ya, sela-sela rajutan. Oke, perhatikan depan rapi, bawa lagi, masukkan lagi ke sela-sela rajutan. Oke, jika teman-teman ingin hasil akhir yang kuat, beri simpul ya. Ini saya simpul satu, saya lebih suka dengan disimpul ya, lebih yakin dia tidak akan lepas ya. Simpul 2 kali di tempat yang sama. Lalu setelah disimpul, kita simpan kembali benang kita. Simpan. Selesai ya. Selesai, kita putus benang. Silahkan mau pakai korek api atau tidak ya.
korek api sekilas saja. Nah, ini selesai untuk bagian tas kita. Ini sisi dalam rapi ya, dan sisi luar. Baiklah, demikian untuk pola tas dari alas, badan sampai kelis.